sehat-sehat selalu ya. Oke, kita udah recorded juga, udah aman ya. Nah, di sini aku ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raden Arfi Arsitania, selaku mahasiswa magang International Office yang akan menjadi MC untuk kali ini. Nah, teman-teman, di acara kali ini kita akan menjelaskan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai English Core itu apa sih, gitu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya agar acara ini berjalan dari awal hingga akhir dengan lancar, kita akan membuka acara ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh rekan saya, Kevin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, teman-teman, saya akan pimpin dalam iman Kristiani, yang lainnya bisa menyesuaikan. Tuhan Yesus, semua tulis karena berkat Engkau kami dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi juga kami akan melaksanakan acara kami. Kira Kau berkati acara ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih banyak Kevin atas bantuan doanya. Nah, sekarang aku ingin ngasih tahu juga untuk teman-teman yang mau bertanya ataupun berinteraksi boleh banget pakai aja kolom chatnya dan juga boleh Kevin dikirimkan aja link untuk ke Slido-nya kurang lebih. Oke, oke, udah ada ya teman-teman di kolom chat eh, untuk bertanya ke Slido-nya. Sip. Oke, oh sudah ada Pak Suryanya juga. Oke, mungkin boleh saya invite dulu Pak Surya, Dr. Surya Setiawan, SE, MSI, untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Arfi. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah bergabung dalam sosialisasi English Core yang diselenggarakan nanti oleh Universitas Kristen Maranatha. Saya ingin menyapa ini Pak Christian dari British Council ya Pak ya. Pak Christian, terima kasih ya buat dukungan selama ini yang ada di Universitas Maranatha kepada Bapak Z Zadiat ya. Terima kasih juga Pak. Ya, terima kasih. Ini kami sangat appreciate sekali gitu ya ketika British Council mau datang ke Maranatha untuk melakukan perkenalan tentang English Core ini gitu ya. Ini kami merasa memang ini English Core di Universitas Maranatha ini sangat bermanfaat gitu ya, terutama untuk masalah tes bahasa Inggris gitu ya. Dan juga nanti untuk setelah lulus juga dapat digunakan sebagai nilai tambah gitu ya untuk bekerja di tempat yang terutama yang menggunakan bahasa Inggris. Ya, akhir kata saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semuanya gitu yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Baik, terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Pak Surya atas kata sambutannya. Oke, mungkin kita langsung aja ke inti acaranya ya. Boleh untuk Kevin di-share dulu CV dari pembicara kita hari ini. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Di sini kita ada Pak Z atau nama lengkapnya yaitu Fadrihan Fikazariat. Beliau memiliki experience sebagai client success specialist di British Council English Core dari 2021 hingga sekarang. Kemudian memiliki political intern di Embassy of Republic of Indonesia di Copenhagen pada tahun 2018 sampai 2019 dan juga eh, beliau akademik historinya dari Brawijaya University ternyata International Relationship Undergraduate pada tahun 2015 sampai 2021. Baik, terima kasih banyak Kevin atas share screen-nya. Oke, kita langsung invite saja. Halo Pak Z. Ya, halo, selamat siang. Semoga suara saya sudah terdengar ya. Terdengar Pak. Gimana Pak? Baik. Baik, terima kasih. Oke, boleh mungkin mau langsung di share screen? Ya, Saya baik.
Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Sangat luar biasa pada siang hari ini, dan kemudian saya Zaza Diar diiringi dengan rekan saya di sini Bapak Christian Yapari selaku account manager yang akan kemudian memberikan pemaparan terkait sosialisasi dari apa itu British Council English Core. Namun selain itu kami juga akan menjelaskan sedikit terkait konteks-konteks dan informasi-informasi yang mungkin nantinya bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menghadiri acara pada siang hari ini. Jadi mungkin langsung saja saya akan melakukan share screen, mohon ditunggu sebentar. Ya, baik. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang di English Course Socialization Webinar bersama dengan kali ini Universitas Kristen Maranatha yang sangat kami banggakan tentunya. Dan memang untuk sedikit mengulang ya, rekan-rekan sekalian, saya Fazrian Fizadiar, seperti yang tadi disampaikan, saya adalah lulusan Universitas Brawijaya tahun 2021, sempat bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, dan setelah itu memang saya bergabung dengan British Council English Core, dan tanggung jawab saya di British Council English Core adalah memang untuk memandu dan menjamin agar seluruh partner-partner kami yang ada di Indonesia ini bisa menjadi partner yang sangat sukses ke depannya. Nah, mungkin langsung saja masuk ke dalam inti terkait topik kita pada hari ini. Selain untuk memperkenalkan British Council English Core, saya akan memberikan konteks sekiranya bagaimana keahlian bahasa Inggris ini bisa membantu dalam dunia pekerjaan. Seperti yang memang kita ketahui, rekan-rekan sekalian, kebutuhan bahasa Inggris semakin lama, semakin meningkat setiap tahunnya, baik di Indonesia maupun secara internasional ya. Dan itu pun selain demand-nya itu semakin meningkat dalam baik kehidupan sehari-hari maupun dunia profesional, tapi ternyata banyak juga perusahaan saat ini yang sudah mulai condong untuk membutuhkan semacam bukti atau semacam standarisasi ya, bahwa memang seseorang itu bisa berbahasa Inggris misalnya. Nah, mungkin untuk memberikan sedikit konteks di Indonesia sendiri, saat ini per 2022 akhir lalu, memang kita ada di peringkat 81 dari 111 negara yang terdaftar untuk tingkat kemahiran berbahasa Inggris. Jadi kalau dari klasifikasinya kita ada di level rendah ya, teman-teman sekalian. Dan sekali lagi ini memang cukup sayang sekali, cukup disayangkan karena tingkat kebutuhan bahasa Inggris di seluruh dunia ini semakin lama semakin meningkat. Nah, memang di Indonesia sempat juga sebetulnya menduduki peringkat lebih tinggi, yaitu di tahun 2015 silam Indonesia sempat menduduki peringkat 26 yang di mana tingkat kemahiran bahasa Inggrisnya itu ada di level medium atau menengah. Jadi sayangnya sejak 2015 sampai sekarang setiap tahunnya tingkat kemahiran bahasa Inggris kita semakin menurun, yang di mana tentu berbanding terbalik ya rekan-rekan sekalian dengan kebutuhan dari baik dunia internasional, dunia profesional dan komunitas internasional seperti itu. Kemudian sedikit menambahkan detail, teman-teman. Jadi seperti yang bisa dilihat dalam peta, memang untuk penguasaan bahasa Inggris di Indonesia rata-rata memang hanya terdapat di kota-kota besar saja. Maka dari itu memang kami dari British Council English Core tentunya sangat ingin sekali untuk menciptakan teman-teman mahasiswa yang nantinya akan masuk ke dalam lapangan pekerjaan itu menjadi individu-individu yang kompeten, yang tentunya bisa sangat berkontribusi untuk Indonesia sendiri dalam segi employment, khususnya international employment, yang dimana itu membutuhkan kemampuan berbahasa Inggris. Berbicara tentang kebutuhan untuk kemampuan berbahasa Inggris, memang ini berdasarkan data dari awal 2023 silam, memang ternyata lebih dari 58% lowongan pekerjaan yang tersedia di LinkedIn secara menyeluruh itu memerlukan English proficiency atau kemahiran berbahasa Inggris sebagai salah satu syarat untuk mendaftar kerja. Bahkan memang kalau dari data terakhir ada sekitar 29.000 sekian untuk lowongan pekerjaan secara menyeluruh ya, secara umum di LinkedIn. Bentuk
bentuk pembuktian yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait English proficiency itu adalah rata-rata menggunakan sertifikat bahasa Inggris. Nah, tidak jauh berbeda dengan pekerjaan dari seluruh level ya, dari pekerjaan umum. Untuk teman-teman fresh graduate atau yang mungkin tingkat pengalamannya tidak terlalu banyak ya, atau memang mungkin masih benar-benar baru lulus kuliah, juga sebetulnya banyak yang dituntut untuk bisa mempergunakan bahasa Inggrisnya. Terlihat dari 56% dari lowongan pekerjaan untuk para fresh graduate sudah memerlukan kemampuan bahasa Inggris diiringi dengan sertifikat, sama seperti sebelumnya. Nah, dari data pekerjaan di LinkedIn untuk fresh graduate, memang dari terakhir riset kami, dari kami yang mengecek, itu ada 1.200 sekian untuk lowongan khusus untuk fresh graduate. Jadi tidak memerlukan mungkin kemampuan atau tingkat kompetensi yang terlalu tinggi. Tapi ya, tetap saja bahwasanya sangat banyak sekali, lebih dari setengah sudah membutuhkan kemampuan bahasa Inggris, dan pastinya setiap tahun ini kebutuhan tersebut akan semakin meningkat, mengingat ya bagaimana kita sudah banyak sekali perusahaan yang berinteraksi secara internasional, mengembangkan sayap bisnisnya di daerah lain atau kontinen lain dan lain sebagainya. Jadi untuk menopang kebutuhan globalisasi tersebut, itulah yang menjadi latar belakang kenapa perusahaan-perusahaan saat ini membutuhkan individu yang bisa berbahasa Inggris dalam dunia pekerjaan. Dan ini mungkin sedikit data lebih spesifik lagi ya untuk jumlah lowongan pekerjaan di Indonesia. Memang saat ini di sini kita tampilkan ada 3, yaitu ada LinkedIn, ada Jobstreet, dan ada Glean. Seperti yang tadi sempat saya mention, ada sekitar 29.119 lowongan pekerjaan dari data tengah tahun ini. Dan kemudian ada Jobstreet, ini platform terbesar kedua di Indonesia dengan 28.000 sekian, dan Glints yang saat ini sudah semakin populer di kalangan teman-teman mahasiswa tentunya dengan angka 13.000 sekian lowongan pekerjaan. Jadi kalau memang berdasarkan berdasarkan riset kami, sekali lagi tadi sempat disebutkan bahwa LinkedIn ini kebutuhan bahasa Inggris untuk seluruh lowongan pekerjaan ada di angka 56%, sama halnya dengan Jobstreet yang memang saat ini saya rasa sudah melebihi 50% juga, dan memang Glints yang saya pastikan mungkin akan mengikuti tren kebutuhan berbahasa Inggris tersebut. Nah, ketika seseorang atau ketika nanti rekan-rekan sudah memiliki kemampuan berbahasa Inggris, sudah memiliki sertifikasi untuk membuktikan keahlian bahasa Inggrisnya, ya sekali lagi ini bisa sangat meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena dengan sudah memilikinya sertifikat bahasa Inggris misalnya, itu sudah menjadi salah satu steps yang akan terlampaui ketika suatu perusahaan membutuhkan pembuktian untuk kemampuan berbahasa Inggris misalnya. Dan sekali lagi, mengingat banyak sekali perusahaan saat ini, baik di Indonesia maupun secara internasional, yang sudah berinteraksi secara global, kemudian sudah mulai menjalankan aktivitas bisnisnya di banyak sekali negara, maka memang mereka untuk perusahaan-perusahaan multinasional tersebut bahwasanya akan lebih memberikan insentif lebih besar kepada calon pekerjanya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin hanya berfokuskan ke daerah lokal saja, misalnya seperti itu. Karena dengan mereka misalnya untuk berinteraksi secara bisnis secara internasional ya, pasti akan membutuhkan skill set lebih tinggi, lebih banyak. Salah satunya adalah skill set berbahasa Inggris. Maka dari itu, insentif yang diberikan pun bahwasanya juga akan lebih besar ketika seseorang memiliki kemampuan berbahasa Inggris. Dan ini pun ketika teman-teman sudah memiliki proficiency bahasa Inggris, kemahiran berbahasa Inggris, ini juga secara langsung sudah mempersiapkan teman-teman ketika nanti akan masuk ke tahapan proses mencari kerja ya teman-teman sekalian, karena salah satu prosesnya selain dari teman-teman melampirkan bukti kemampuan bahasa Inggris, bahwasanya banyak sekali perusahaan yang mencantumkan bahwa nanti akan ada interview
dalam bahasa Inggris atau wawancara dalam bahasa Inggris, baik itu secara langsung maupun dalam sisi recording. Dan ini tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan multinasional saja, teman-teman sekalian, bahkan di Indonesia dalam riset yang kami lihat dalam LinkedIn, cukup banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mensyaratkan wawancara dalam bahasa Inggris sebagai salah satu tahapan untuk mendaftar pekerjaan tersebut. Dan kemudian ketika teman-teman selain dalam segi profesional ya, dalam kehidupan sehari-hari juga ketika teman-teman sudah memiliki kemahiran berbahasa Inggris, tentunya akan sangat mempermudah sekali ketika teman-teman mengunjungi banyak sekali negara dan tempat di dunia, kemudian mempelajari kultur-kultur lain, baik itu kultur sosial maupun kultur kerja ya, work environment seperti itu, dan berkomunikasi dengan berbagai kalangan internasional. Karena memang berdasarkan data dari British Council, 1 dari 5 orang di dunia saat ini sudah bisa mempergunakan bahasa Inggris, yang dimana ini menjadi salah satu tolak ukur perusahaan memang saat ini sudah mensyaratkan seseorang bisa berbahasa Inggris, karena sekali lagi itu sangat bisa menjembatani komunikasi antar satu dengan yang lain yang tidak memiliki bahasa ibu yang sama. Untuk data spesifiknya, memang untuk penguasaan bahasa Inggris di dunia, jumlah individunya per data dari British Council ada 1,75 miliar orang. Ini data 2022 akhir lalu. Dan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah termasuk 1 dari 5 orang di dunia ya. Jadi sudah dianggap sebagai Common Global Language atau bahasa utama global yang dijadikan sebagai standarisasi utama untuk seseorang bisa berinteraksi secara internasional. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah memiliki keahlian bahasa Inggris juga akan secara langsung bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Karena sekali lagi dengan memilikinya keahlian bahasa Inggris tersebut, teman-teman bisa menjembatani proses misalnya proses negosiasi, komunikasi, kerjasama antar satu dengan yang lainnya yang tidak memiliki, sekali lagi, bahasa ibu yang sama. Dan dalam konteks penggunaannya memang rata-rata sudah banyak sekali perusahaan yang secara internasional menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan dengan klien. Dan mungkin kalau misalnya bisa disebutkan untuk industri spesifiknya, sebetulnya mungkin saat ini yang paling dikenal dari sektor pariwisata ya, teman-teman sekalian, baik itu perhotelan dan lain sebagainya. Tapi ternyata banyak sekali penggunaan bahasa Inggris di sektor-sektor industri lain, seperti misalnya FMCG, kemudian ketika kita membahas terkait tentunya institusi pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Dan untuk memberikan salah satu contoh, teman-teman sekalian, bagaimana bahasa Inggris ini sudah digunakan secara ekstensif sekali, mungkin kita bisa mengacu ke beberapa kasus yang ada di tempat-tempat wisata yang cukup terkenal ya. Misalnya di sini saya sebutkan Bali. Banyak sekali kemudian pedagang-pedagang, kemudian penyedia jasa yang ada di Bali itu sudah bisa mempergunakan bahasa Inggris karena yang pertama mereka bertujuan untuk menarik lebih banyak customer atau lebih banyak pelanggan, tidak hanya yang dari lokal saja, tapi juga dari kalangan internasional yang tentunya rata-rata tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu adalah salah satu bentuk contoh kecil bagaimana seseorang bisa memiliki kemahiran berbahasa Inggris, itu sangat bisa mendorong kemampuan mereka untuk mendapatkan opportunity atau kesempatan untuk lebih sukses ke depannya. Dan mungkin di sini sedikit saya sebutkan juga bahwa konten internet saat ini di dunia hampir setengahnya, bahkan lebih, itu sudah mempergunakan bahasa Inggris sebagai dasar penggunaan medianya, seperti itu. Jadi memang mungkin ada situs yang mempergunakan bahasa Mandarin misalnya atau bahasa Perancis, namun tetap saja pasti dalam situs-situs tersebut akan disediakan juga opsi untuk menjelajahi konten-konten tersebut dalam bahasa Inggris. Karena sekali lagi, bahasa Inggris adalah bahasa utama global yang sudah digunakan oleh banyak sekali orang di dunia berdasarkan data yang kami peroleh. Nah, kemudian setelah tadi memang sempat saya sebutkan sedikit bagaimana kemudian kemahiran berbahasa Inggris itu bisa memberikan kesempatan lebih baik bagi teman-teman nanti ketika terjun ke lapangan pekerjaan dalam dunia sehari-hari. Tapi di sini saya akan
berikan sedikit ya penyampaian dari Bapak Nyoman Widiana. Beliau adalah salah satu rekan kami yang menjabat sebagai HR Director di Capella Hotels and Resorts di Ubud. Nah, memang beliau ini sudah sangat senior dalam urusan ini ya, employment dan kemudian dalam rekrutmen. Jadi mungkin beliau akan memiliki beberapa insight di sini. Saya mohon izin untuk melakukan play videonya. Mohon ditunggu sebentar. My advice for the fresh graduate from a university who are looking work or a job in the hospital industry is learn English, get certificate or certified on that. With certification or certificate on your CV, the HR will look at you as one of the priority, especially to get a certificate from reputable and recognized company such as British Council English Corps, which is one of the reputable company in the world, so will recognize everywhere. Iya, mungkin untuk merekap sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyoman, memang ketika ya beliau misalnya untuk dalam sisi rekrutmen, ketika ada calon pekerja baru, beliau mengatakan beliau akan lebih mempertimbangkan seseorang dengan yang sudah memiliki proficiency bahasa Inggris dibuktikan dengan sertifikat. Karena memang sekali lagi banyak sekali sebetulnya orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa Inggris, tapi ternyata memang belum dibuktikan dengan adanya sertifikat misalnya. Jadi itu akan sangat bisa membuat kebingungan ya, atau akan mempersulit dari sisi rekruter untuk menentukan apakah betul bahwa tingkat kemahiran bahasa Inggris individu tersebut ada di level yang kita inginkan, misalnya seperti itu. Dan kemudian berbicara tentang sertifikasi bahasa Inggris, memang di sini mohon saya izin untuk melanjutkan slide-nya. Ya, memang saat ini rata-rata untuk sertifikasi bahasa Inggris itu kegunaannya ada 3. Yang pertama adalah untuk studi, yang kedua adalah untuk pekerjaan, dan yang ketiga adalah untuk immigration. Nah, mungkin di sini yang sangat banyak digunakan adalah 2, yaitu studi dan untuk kerja. Jadi mungkin teman-teman sekalian sudah cukup familiar ya, ketika misalnya nanti ingin lulus kuliah, harus mengambil tes bahasa Inggris untuk lulus misalnya. Atau seperti yang saya sebutkan tadi, sebelum mendaftar kerja harus memiliki sertifikat. Nah, itu adalah 2 study case yang sangat-sangat umum baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Nah, berbicara tentang 2 kegunaan asesmen bahasa Inggris ini sendiri dari sisi studi dan dari sisi pekerjaan, memang ada 2 bentuk teman-teman sekalian untuk masing-masing asesmennya. Jadi di sini mungkin saya jelaskan sedikit untuk konteksnya. Bagi teman-teman yang nantinya ingin ketika nanti lulus ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi atau ingin beasiswa luar negeri misalnya, itu nanti teman-teman bahwasanya akan mengambil asesmen yang dinamakan Assessment Academic English. Jadi ujian bahasa Inggrisnya adalah Academic English. Dan ketika teman-teman nanti lulus, lebih condong ke arah langsung bekerja, langsung terjun ke lapangan pekerjaan. Jadi yang optimal adalah dengan teman-teman mengambil asesmen Business English. Nah, perbedaannya apa? Mungkin yang pertama, dari Academic English sendiri, mungkin untuk tesnya, teman-teman mungkin beberapa sudah familiar ya dengan tes IELTS, dan di sini juga ada tes TOEFL yang saya tampilkan. Kedua tes yang saya sebutkan barusan ini adalah tes untuk Academic English. Jadi memang ini sifatnya sangat akademik, dalam konteks-konteks asesmen dan ujiannya pun juga rata-rata bersifat akademik, semisal untuk menulis tesis, berinteraksi dalam kelas, dan lain sebagainya. Sekali lagi, sesuai dengan namanya, karena asesmen tersebut bersifat akademik, ini dikhususkan untuk mereka yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan akademik. Yang kedua adalah untuk Business English. Jadi di sini saya contohkan ada 2, yaitu ada English Core dan ada TOEIC.
Dan untuk asesmen bisnis English ini sendiri memang dikhususkan bagi rekan-rekan yang langsung ingin terjun ke lapangan pekerjaan. Dan konteks-konteksnya pun juga berbeda dengan academic English yang dimana ini lebih fokus untuk konteks pekerjaan misalnya di dunia profesional, di sektor industri, dan kegunaan profesional lainnya. Kemudian secara intrinsik perbedaan antara academic English dan business English adalah ketika kita berbicara tentang academic English, memang ini sifatnya jauh lebih spesifik ya teman-teman sekalian untuk academic English. Jadi bahwasannya mereka menggunakan terminologi yang cukup jarang terdengar di kehidupan sehari-hari. Karena memang sekali lagi fungsinya adalah untuk menguji dalam sisi asesmen akademiknya. Yang kedua, untuk perbedaannya dengan business English adalah business English ini lebih digunakan untuk menguji apakah seseorang tersebut bisa lebih efisien atau lebih efektif dalam penggunaan bahasa Inggrisnya untuk keperluan nanti mereka ya, berkehidupan dalam dunia pekerjaan seperti itu. Jadi mungkin untuk saya rekap sedikit dalam bagian ini, tes bahasa Inggris di dunia itu tidak hanya TOEFL saja, rekan-rekan sekalian. Jadi ada cukup banyak tipe dan cukup ada beberapa bentuk yang bisa teman-teman ambil sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, berbicara tentang kebutuhannya, dari survei yang kami laksanakan, memang 90% dari mahasiswa di Indonesia yang lulus kuliah itu lebih memilih untuk langsung masuk ke dunia kerja. Dan 10%-nya mungkin mereka lebih memilih untuk mengambil S2 misalnya, atau mungkin beasiswa ke luar negeri. Nah, untuk kegunaan pekerjaan teman-teman sekalian, maka dari itu kami sangat menyarankan untuk teman-teman mengambil asesmen atau ujian Business English yang disertifikasi tentunya. Di sini salah satu contohnya adalah English Core, yang dimana tentunya untuk English Core tersebut nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk kegunaannya dan bagaimana untuk benefitnya ketika teman-teman sudah mendapatkan. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit memberikan konteks terkait bagaimana sih rasanya ketika kita mengambil ujian bahasa Inggris atau asesmen bahasa Inggris. Dan di sini mungkin saya sedikit sharing pengalaman pribadi saya sendiri, bahwasanya ketika seseorang termasuk saya mengambil ujian bahasa Inggris, itu agak sedikit nervous ketika harus kemudian datang di jam tertentu, kemudian dalam satu ruangan ada banyak sekali orang lain, selama pengerjaannya pun diawasi, misalnya oleh 2 atau 3 orang. Dan dari yang saya rasakan, memang hal itu sangat mempengaruhi dari tingkat confidence saya sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal-soal ujian tersebut. Dan maka dari itu, memang di sini kami dari British Council English Core melakukan dobrakan untuk mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan tes konvensional pada umumnya. Yang dimana untuk asesmen atau ujian bahasa Inggris English Core ini bersifat atau berbasis mobile, teman-teman sekalian. Jadi memang teman-teman kalau misalnya sempat merasakan ya, harus datang ke test center, harus di jam tertentu menyiapkan alat tulis, laptop, dan lain sebagainya. Tidak dengan British Council English Core, karena teman-teman hanya memerlukan mobile phone saja. Dan tentunya tes kami ini datang dari institusi yang terpercaya, diakui di seluruh dunia, mengingat British Council English Core ini ada di bawah payung British Council yang tentunya kami sudah sangat dikenal ya, di seluruh dunia dalam urusan asesmen dan studi bahasa Inggris. Nah, selain itu sekali lagi ini sangat mudah diakses teman-teman sekalian karena tersedia di smartphone. Dan secara umum memang tes kami ini sangat terjangkau. Jadi ketika teman-teman ujian secara konvensional ya, misalnya tes ujian lain, bahwasannya ketika teman-teman sudah melaksanakan 1 kali ujian, teman-teman langsung mendapatkan sertifikat. Dan ketika teman-teman tidak puas, teman-teman harus membayar lagi misalnya, kemudian ujian lagi dan mendapatkan sertifikat lagi. Jadi mendapatkan 2 sertifikat. Nah, tidak dengan British Council English Core, kami memang di sini memberikan 4 kali kesempatan ujian bagi mahasiswa, tentunya salah satunya untuk mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha, dan dari keempat kali ujian tersebut, teman-teman bisa memilih sekiranya hasil mana yang ingin disertifikasi. Jadi memang cukup fleksibel dibandingkan ujian lain pada umumnya.
Dan kemudian tentunya dari sisi akurasi untuk soal-soal kami memang sudah diciptakan oleh ahli akademik terkemuka. Kami memang sudah banyak sekali ahli-ahli asesmen itu sudah merancang sedemikian rupa agar item-item kami ini sangat relevan di dunia saat ini. Dan untuk pusat risetnya kami ada di University of Bedfordshire di Kerala, UK. Dan memang untuk English Core ini sekali lagi saya sebutkan bahwa English Core sudah terstandarisasi secara internasional. Yang dimana seperti yang bisa dilihat di sini, kami sudah disetarakan dengan apa yang dinamakan dengan CEFR. Nah, CEFR ini mungkin sedikit konteks ya untuk teman-teman sekalian. CFR adalah standarisasi internasional untuk asesmen bahasa digunakan di seluruh dunia, khususnya di Eropa. Dan banyak sekali ujian-ujian bahasa Inggris lain seperti TOEIC, TOEFL, IELTS, itu pun seluruhnya menggunakan standarisasi CFR. Tidak jauh berbeda dengan British Council English Core yang menggunakan standarisasi yang sama. Namun perbedaannya sekali lagi, kalau misalnya tes konvensional pada umumnya itu teman-teman harus datang ke tes center, harus mempersiapkan laptop, mempersiapkan alat tulis bahkan tidak dengan English Core karena teman-teman hanya perlu mempersiapkan handphone saja. Nah, berbicara tentang perusahaan yang mengakui sertifikat British Council English Core, mengingat banyak sekali perusahaan yang sudah sangat membutuhkan ya untuk pembuktian bahasa Inggris sebagai salah satu syarat untuk mendaftar kerja, kami tentunya sebagai asesmen bahasa Inggris yang fokus dalam hal ini, sebetulnya sudah sangat banyak sekali diterima di berbagai perusahaan, baik di Indonesia maupun di secara internasional. Tapi di sini saya contohkan sedikit ya, teman-teman sekalian, ada Garena, EcoCare, Pioneer, Kapela Ubud, Jeko Group, Sultan Group, dan banyak sekali perusahaan lain yang tidak bisa saya masukkan di sini. Dan rata-rata memang perusahaan itu mengakui sertifikat British Council English Core sebagai salah satu syarat untuk mendaftar kerja. Dan pun untuk selain dari sisi perusahaan, kami juga sempat banyak sekali bekerja sama dengan institusi pemerintahan, dan khususnya untuk di Indonesia sendiri, kami sudah bekerja sama dengan Kemendikbud, kemudian kami sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf, Kementerian Pertahanan, dan kami sudah bisa digunakan untuk beasiswa Kampus Merdeka, beasiswa SEDEX program. Jadi kalau teman-teman mau coba beasiswa di MIT, ambil kelas di MIT, di Harvard, itu bisa untuk sertifikat English Core ini dijadikan sebagai salah satu syaratnya. Nah, yang saya sarankan bagi teman-teman yang hadir dalam webinar kali ini adalah dengan cara teman-teman mengenali ujian kami dengan mendownload aplikasinya. Dan aplikasi ini gratis sebetulnya. Teman-teman sekalian bisa langsung mendownload aplikasinya melalui App Store kalau teman-teman menggunakan iPhone ya. Kalau teman-teman menggunakan Android, teman-teman bisa menggunakan Google Play untuk mendownload aplikasinya. Dan untuk nama aplikasinya seperti yang tertera di atas ini adalah English Core. Jadi nanti pasti akan muncul di bagian paling atas dan teman-teman bisa langsung mendownload, teman-teman bisa langsung mendaftar. Baru nanti kemudian ketika sudah daftar, teman-teman bisa sebetulnya untuk mencoba terlebih dahulu ujiannya. Jadi nanti pun ketika teman-teman mencoba secara pribadi, nanti tetap akan dapat hasilnya. Ketika nanti teman-teman sudah siap untuk mendapatkan sertifikasi, nanti teman-teman kemudian bisa menghubungi dari tim pelaksana English Core di Universitas Kristen Maranatha. Kemudian untuk melanjutkan di sini mungkin saya sedikit teknis ya teman-teman sekalian untuk informasi umum berkaitan dengan tes English Core. Yang pertama, memang tes ini dilaksanakan 100% melalui smartphone. Jadi tidak ada penggunaan laptop, tidak ada penggunaan komputer, tidak ada penggunaan tablet. Teman-teman sekalian sangat tidak kami sarankan untuk menggunakan tablet. Dan karena tesnya ini online, diharapkan agar teman-teman memiliki koneksi internet yang cukup stabil, tidak perlu yang terlalu kencang. Selama internetnya stabil, itu bisa dilaksanakan. Contoh, misalnya teman-teman sudah bisa mengirimkan pesan WhatsApp atau membuka sosial media misalnya, itu teman-teman bisa untuk langsung mencoba untuk melaksanakan ujiannya, itu bisa dipastikan lancar. Dan kemudian tentunya untuk fungsi keamanan, smartphone yang digunakan itu harus memiliki kamera depan, yang dimana kamera depan ini akan terus menyala selama pengerjaan ujian. Nanti kalau teman-teman ada orang lain di belakang, orang lain di samping,
terdengar ada suara, itu nanti akan diingatkan oleh aplikasinya bahwa teman-teman harus mengerjakan ujiannya secara kondusif begitu. Dan untuk sertifikasinya, kami memang nantinya akan menguji dari sisi grammar, vocabulary, reading, dan sisi listening teman-teman masing-masing. Ketika teman-teman sudah mendapatkan sertifikatnya dari British Council English Core, teman-teman bisa memperkuat CV atau portofolio teman-teman dengan cara mencantumkan sertifikat kami. Karena yang pertama, mengacu ke benefit yang saya sebutkan sebelumnya, bagaimana teman-teman mendapatkan kesempatan 4 kali tes. Jadi teman-teman bisa memilih skor yang paling baik untuk disertifikasi sekali lagi. Dan tentunya karena English Core ini sudah distandarisasi secara internasional, kami sudah bisa digunakan untuk melamar kerja dimanapun yang sudah mengakui standarisasi CEFR. Jadi memang sudah diakui secara internasional karena memang standarisasinya sangat jelas dan kemudian validitasnya juga tidak bisa diragukan lagi, teman-teman sekalian. Dan karena memang sertifikat kami ini berbentuk PDF, jadi sangat mudah sekali untuk teman-teman mendownload atau share sertifikatnya, atau teman-teman mengintegrasikan ke profil LinkedIn masing-masing. Jadi nanti akan langsung tercantum di profil LinkedIn, dan ini sangat mempermudah sekali untuk employers melihat profil ketika melihat profil teman-teman, dan bisa langsung melihat sertifikatnya. Dan sekali lagi karena bentuk sertifikat ini adalah bentuk PDF, jadi bisa langsung disematkan dalam file CV teman-teman masing-masing atau file portofolio. Jadi cukup fleksibel untuk penggunaan sertifikat kami ini. Atau mungkin ketika teman-teman juga ingin memprint sertifikatnya pun juga sangat memungkinkan tentunya. Nah, sebelum saya mengakhiri untuk materi yang saya bawakan barusan, ada beberapa pengingat teman-teman sekalian. Yang pertama, saya perlu tekankan lagi bahwa memang untuk ujian atau asesmen bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, itu tidak hanya TOEFL saja. Karena memang banyak miskonsepsi di Indonesia bahwa ketika kita berbicara tentang asesmen bahasa Inggris itu adalah tes TOEFL ya. Jawabannya adalah tergantung dari kebutuhan teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman mau lanjut dalam kegiatan akademik, misalnya S2, beasiswa, teman-teman bisa mengambil tes akademik seperti TOEFL IBT atau IELTS. Ketika teman-teman lebih condong ingin langsung masuk kerja, teman-teman bisa mengambil sertifikat British Council English Core. Dan yang kedua, saran dari saya adalah agar teman-teman mendownload aplikasinya, karena memang aplikasinya ini gratis dan teman-teman bisa langsung mencoba. Ketika nanti teman-teman sudah siap, baru bisa kemudian teman-teman memilih untuk mensertifikasi. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saran saya yang terakhir, dan kurang lebihnya materi yang saya sampaikan juga semoga bisa dapat membantu teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mungkin saya serahkan kembali ke Kak Arfi. Silakan Kak Arfi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Zed. Kakak atau Bapak nih saya manggilnya? Sama aja Kak. Ya udah. Iya, ya tadi pasti banyak banget ya yang bertanya gitu tentang TOEFL gimana, IELTS-nya apa bedanya, apa segala macam. Nah, kita langsung aja mungkin ya Kak masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di Slido. Sebenarnya beberapa udah ada yang dijawab sebenarnya. Cuma karena ada pertanyaannya, jadi lebih baik kita bahas aja kali ya. Siap. Oke, terlihat Kak? Ya. Oke, nah nih apa bedanya English Core ini dengan TOEFL IELTS? Kayak gitu. Baik. Mungkin ini langsung saya jawab saja ya, Kak Arfi ya. Boleh, boleh. Ya, baik. Perbedaan antara tes British Council English Core dengan TOEFL dan IELTS. Jadi untuk TOEFL dan IELTS itu lebih difokuskan sekali lagi ke kegiatan akademik atau untuk akademik usage ya. Jadi teman-teman yang mau apply ke beasiswa luar negeri, apply ke universitas di jenjang yang lebih tinggi, itu bahwasanya akan dibutuhkan untuk TOEFL dan IELTS. Meskipun sebetulnya tidak sedikit juga saat ini universitas di dunia yang membutuhkan dari sisi CEFR saja. Jadi ketika
Ya, ketika universitas itu bisa menerima CFR, tentunya English Core juga bisa digunakan untuk masuk ke dalam universitas tersebut. Tapi secara umum mungkin perbedaannya seperti itu. Jadi untuk TOEFL dan IELTS itu untuk akademik, sedangkan untuk English Core dan mungkin rekannya yaitu TOEIC ya dari ITS itu lebih dikhususkan untuk employment, untuk dunia profesional. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Berarti ini sudah terjawab. Oke, selanjutnya ini English Core ini apa? Benar masa berlakunya seumur hidup, katanya. Kayak gitu, Kak. Ya, baik. Untuk English Core ini betul. Jadi kami memang adalah sertifikat bahasa Inggris pertama yang berlaku selama seumur hidup. Nah, memang dari kami sendiri lebih mengedepankan fleksibilitas ya dari rekan-rekan tentunya teman-teman mahasiswa baik di Indonesia maupun secara internasional. Tapi meskipun berlaku seumur hidup, kami sangat tetap menyarankan kalau misalnya nanti ada semacam fluktuasi, dirasa ada perbedaan dalam kemahiran bahasa Inggrisnya, itu untuk melakukan asesmen lagi agar lebih akurat untuk sertifikat yang dimiliki. Oke, kalau misalnya asesmen itu sendiri atau fluktuatif itu biasanya ada kira-kira berapa lamanya nggak, Kak? Ya, baik. Dari konsensus internasional itu berapa lamanya yang disetujui secara internasional itu rata-rata di angka 2 tahun. Jadi maka dari itu banyak sekali sertifikat bahasa Inggris, termasuk English Core dulunya, itu berlaku selama 2 tahun karena itu waktu yang bahwasanya akan ada fluktuasi untuk kemampuannya. Oke, semoga menjawab ya. Baik, selanjutnya kalau untuk melamar ke perusahaan untuk tingkat level minimal yang dapat itu berapa ya? Kayak gitu. Baik. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Jadi terkait level minimal ya untuk perusahaan. Nah, bahwasanya untuk perusahaan di Indonesia berdasarkan riset yang kami sempat laksanakan itu rata-rata ada di tingkatan B1 intermediate atau menengah sampai B2 untuk rata-rata yaitu di atas rata-rata. Dan untuk perusahaan internasional yang ada di Indonesia itu ketika terakhir saya sempat melihat banyak sekali yang minimalnya itu ada di B2 atau di upper intermediate sampai C1 advance. Jadi memang rata-rata seperti itu untuk kondisi tingkatan level minimalnya rata-rata di Indonesia. Oke, untuk di Indonesia berarti seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Apakah sertifikasi CAFR bisa digunakan untuk apply S2 ke luar negeri atau pertukaran mahasiswa seperti ISMA kayak gitu? Ya, baik. Jawabannya adalah untuk dalam konteks S2 ke luar negeri ya, ini tergantung dari masing-masing universitas yang menerima program tersebut. Jadi ada kemudian beberapa universitas, saya agak kurang lupa untuk nama spesifiknya, tapi universitas tersebut menerima sertifikat CFR untuk digunakan sebagai admission ya untuk S2. Tapi memang saat ini rata-rata untuk baik untuk ISMA dan untuk universitas di luar negeri untuk keperluan S2 bahkan S3 masih membutuhkan sertifikat yang berfokuskan academic English untuk ininya untuk sertifikatnya. Oke, berarti lebih baik pakai TOEFL atau IELTS dulu mungkin ya. Ya, Tuh, oke. Selanjutnya, apakah terdapat tingkatan kesetaraan antara CEFR dengan TOEFL IELTS misalnya B1 sama dengan 500 TOEFL kayak gitu. Ke-mute, Kak. ya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Jadi jawabannya adalah memang ada sebetulnya untuk tingkat ya semacam ekuivalensi atau kesetaraan karena untuk British Council English Score ini juga mengacu ke CFR sama halnya dengan TOEFL dan IELTS. Dan mungkin untuk lebih spesifiknya, kalau boleh saya share tabelnya ya, Kak Arfi, apakah diperkenankan? Ya, baik. Jadi mohon ditunggu sebentar. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman sekalian. Untuk dari English Course sendiri, memang karena sudah terstandarisasi dengan CFR, pasti bisa juga CFR tersebut diacukan dengan tes-tes lain seperti TOEIC, TOEFL ITP, dan IELTS.
Lebih khususnya, karena IELTS adalah semacam sister test kami, nanti dalam sertifikat British Council English Core itu juga ada teman-teman sekalian untuk semacam acuan dalam bentuk IELTS-nya. Jadi mengingat IELTS dan British Council English Core sama-sama dari payung British Council, seperti itu. Dan untuk TOEFL ITP dan TOEIC seperti yang bisa dilihat sini, mungkin nanti lebih berdasarkan level CEFR-nya ya, daripada nilai spesifik dari English Core-nya untuk acuannya. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Ini berarti udah. Nah, apa saja yang dapat membuat tes gagal atau tidak mendapatkan sertifikat? Baik, terima kasih. Dan ketika membahas tentang ya penggagalan tes atau ujian atau tidak bisa mendapatkan sertifikat, untuk jawabannya masih sama, yaitu dari sisi tindak kecurangan atau sisi kecurangan dari pesertanya itu sendiri. Ketika nanti ya karena English Core ini juga ujian ya teman-teman sekalian, jadi memang harus di-treat layaknya ujian juga. Ketika nanti teman-teman misalnya ada di ruangan yang kurang kondusif, tidak steril, ada banyak orang lain di belakang, ada cukup bising dalam ujiannya, dan bahkan kalau misalnya teman-teman membuka buku atau membuka handphone lain, itu akan dipastikan akan tesnya gagal dan tidak mendapatkan sertifikatnya. Karena memang kami sendiri sangat mengedepankan integritas tesnya, mengedepankan keamanan dari tesnya itu sendiri. Oke, berarti kalau misalnya udah gagal kayak gitu, tapi tetap bisa, kan itu 4 kali ya? Hmm, Berarti kalau misalnya nih, pertama atau yang kedua gagal. Nah, itu kita hmm. selanjutnya masih bisa tetap ujian atau gimana? Ya, baik. Untuk hal itu betul sekali jawabannya. Perbedaan dengan tes konvensional lain, kalau tes lain itu misalnya satu ketahuan curang, jadi itu pasti langsung gagal, tidak bisa dapat sertifikat. Perbedaan dengan kami adalah kami memberikan 4 kali kesempatan tersebut, jadi kalau misalnya satu gagal karena curang misalnya, kemudian dia ingin lanjut lagi, itu nanti ketiga kesempatan tersebut masih bisa untuk menjadi kesempatan untuk disertifikasi. Oke, jadi nggak berpengaruh ke kesempatan-kesempatan lainnya mungkinnya kayak gitu. Betul. Dan mungkin sedikit memberikan konteks juga, Kak Arfi. Untuk tes kami ini cukup unik untuk bentuk tesnya, karena kami sifatnya adaptif. Jadi kalaupun teman-teman mengulang lagi tesnya untuk mencoba kesempatan kedua, ketiga, keempat, masing-masing kesempatan tes tersebut tidak akan memiliki soal-soal yang sama. Dan masing-masing sesi pun itu mengikuti kemampuan dari peserta masing-masing. Jadi misalnya di sini Kak Arfi sedang mengerjakan tes ya, terus ternyata di beberapa soal pertama sistem kami mendeteksi bahwa skill setnya ada di skill advance misalnya di profesional di advance, itu nanti selama pengerjaan tes levelnya ada di level itu. Hmm. Jadi menyesuaikan juga siapa orangnya gitu ya. Betul. Oke, wow, menarik. Nah, yang terakhir mungkin, apakah tes English Core harus pakai handphone saja? Apakah tidak menggunakan PC? Kayak gitu. Ya, baik. Untuk platformnya, memang saat ini kami hanya menggunakan handphone saja, karena memang kami sangat mengedepankan dari sisi tingkat kenyamanan dan fleksibilitas untuk peserta tesnya. Karena memang kami sangat memahami ketika peserta ujian itu ada dalam satu ruangan dengan banyak orang ya, itu secara tidak langsung sebetulnya akan mempengaruhi hasil ujian, karena mungkin ada beberapa peserta yang merasa lebih nervous misalnya, atau lebih merasa gugup ketika mengerjakan dalam satu ruangan. Jadi itu yang menjadi tolak ukur kami kenapa kok lebih menggunakan handphone untuk pengerjaan ujiannya, seperti itu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari yang sudah ada di Slido untuk teman-teman yang ada di Zoom. Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin kita hitung mundur aja kali ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, ini ada lagi. Kak, kalau ikut tes ini ada harga masuknya. Oke, mau dijawab sama saya atau sama kakak?
Mungkin saya sedikit aja ya untuk umum memang kami ada di angka 399.000 untuk harga umum. Tapi kebetulan memang Universitas Kristen Maranatha di sini sudah menjadi partner, jadi mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Arfi untuk jawaban selanjutnya. Oke, ya untuk harga yang tadi udah disebutin sama KZ juga, itu kita ada harga promo yang sebenarnya bisa dilihat juga di sini, kita add spotlight sebentar. Nah, harga sertifikasinya itu 78% diskon, jadi 87.000 untuk Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha. Nah, untuk umum itu ada harga diskonnya 45%, jadi harganya 219.000, kurang lebih kayak gitu, Kak. Rajwa Aditya, semoga menjawab ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Semoga menjawab ya. Oke, baiklah. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian. Terima kasih banyak Kak Z sudah sharing informasi juga, sudah membuka wawasan kita tentang English Core itu apa, lebih tepatnya kayak gitu. Mungkin kalau mau ada closing statement-nya Kak Z, boleh? Ya, baik. Terima kasih Kak Arfi. Untuk terakhir kami sampaikan tentu terima kasih banyak kepada seluruh segenap tim dari Universitas Kristen Maranatha. Kami sangat senang sekali bisa hadir di sini mengadres teman-teman mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha. Semoga informasinya bisa sangat membantu dan sekali lagi sangat kami sarankan untuk ya mendownload aplikasinya, mungkin lebih mengenal terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman memilih untuk mensertifikasi diri teman-teman masing-masing. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Zia. Terima kasih banyak juga Kak Christian yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara sosialisasi English Core ini. Baik, sekian dari saya, Arana dan Afia Syetania, selaku MC. Kita kembali lagi untuk nanti acara selanjutnya mungkin. Dan untuk informasi selanjutnya, untuk teman-teman yang sudah daftar, English Council ini untuk English Core-nya nanti akan diinfokan di dalam email. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang.